Ini mah Takeshi Kantoku all in banget. Halo guys, kembali lagi saya Day Chara dengan breakdown episode 25 Ultraman Omega. Tamat. Penutupan yang cukup memuaskan dari sisi ceritanya, drama, fighting scene. Asli guys, untuk fighting scene kalau kita compare sama Decker kemarin ini terbilang improve sih. Dari Meteo Kaiju, armor segala macem dikeluarin semua dong. Yang mana Kosei bersatu dengan Surato menjadi Omega untuk bisa mengalahkan Zomera sekaligus mengubah para Space Gazers. Kalau dari penjelasan Surato di ending, kemungkinan mereka udah gak separah yang dibilang Adel kemarin ya. Sekarang kalau mau terlibat nyatu bareng makhluk internal suatu planet harusnya udah boleh deh. Semua berkat Surato sama Kosei juga. Jadi ini dia breakdown final episode Ultraman Omega. Langsung aja check it out. Oke, ngelanjutin yang kemarin, seperti yang kita tahu, Ayune sempat nemu kelemahan dari Zomera ini ya guys. Terutama di bagian organnya, karena Zomera udah makan Gairyu-ga, mungkin kelemahannya masih sama. Harusnya pakai laser vital bisa sih. Waduh, Zomera mulai bangunin Kai juga tuh. Sehingga NDF pun akan segera menyiapkan rencana ini. Nggak pakai opening, dan judul untuk final episode adalah Masa Depan yang Menyatu. Pastinya semua dari NDF sama Kaito Kutai bakalan berusaha banget ya. Bahkan sebelum operasi Zomera dimulai, Kosei Ayune Sensei sempat chit-chat juga. Pokoknya yang kali ini harus berhasil lah. Setelah itu, NDF memulai rencana ini dan menembaki organ Zomera menggunakan laser vital. Rencananya cukup berhasil, cuma karena Zomera ngeluarin gelombang otaknya jadi kacau. Tapi di sini Kosei justru punya ide sendiri ya. Pengen hidupin laser vital tadi dong. Meskipun sendirian dia sempat ngomongin Surato dari jauh juga. Yang membuat ingatan Surato mulai kembali. Sama Omega mah bodo amat kayak kemarin lagi. Terlepas Surato udah bener, dia gak mau denger. Cuma di sini Surato tetap percaya sama keyakinannya ya guys. Justru Space Gazer itu harus nyari tahu sendiri. Dan Surato pun kembali berubah menjadi Ultraman Omega. Pas battle sama Zomera walaupun agak repot, gila, langsung mode barbar dong. Di sisi lain, Kosei juga ikut bantu Surato pakai laser vital tadi ya, sehingga menyebabkan ledakan yang besar. Oh, ini Surato sama Kosei mati kah? Terus mereka bareng-bareng ingat semua yang dialamin. Malahan Surato seneng sih bisa punya temen, tapi mereka pasti gak mau berakhir begini aja. Masih ada yang bisa dilakuin kok. Surato pun memberikan Kosei Omega Meteo agar mereka bisa berjuang bersama sebagai Ultraman Omega. Rumor Kosei yang dulu beneran ya guys. Ya secara battle di sini mereka unggul banget, langsung ngincer core-nya Zovaras loh. Terus ngesamen semua Meteo Kaiju, pakai semua armor, dan pada akhirnya Zomera pun berhasil dikalahkan dengan Reticulate Kosei. Habis battle barusan, walaupun Kosei sendirian dia tetap bisa dengar suara Surato dari Omega Meteo ya. Tiba-tiba udah time skip 1 tahun aja. Yang mana ada sebuah organisasi internasional baru bernama KSSIT yang akan mencari cara agar manusia bisa hidup berdampingan dengan kaiju. Bahkan di sini masing-masing udah punya jalan sendiri sih. Kayak Sensei, Ayune, Kosei. Malahan Kosei sekarang manggil Ayune itu Ayusan ya guys. Kemudian Surato dan Kosei ingin membuktikan kepada para Space Gazer kalau manusia, alien, dan kaiju bisa hidup berdampingan dengan menciptakan bumi yang baru. Series Ultraman Omega pun tamat guys. Ya untuk rating keseluruhan series Omega ini gue bakalan ngasih 8 dari 10 ya. Terutama buat teman-teman yang lebih suka human drama daripada fighting scene, ini Omega cocok banget. Chemistry Surato sama Kosei dapet, Meteo Kaiju saling melengkapi, musik BGM-nya bagus, kaiju baru lagi. Terlepas fighting scene Omega kadang bagus kadang biasa aja, nih tetap perlu diapresiasi ya guys. Asli itu di final battle-nya Takeshi Kantoku belajar dari kesalahan Decker sih. Berusaha all in banget loh. Terus Kosei sebagai Ultraman Omega yang baru atau Human Host pun ini kedepannya menarik. Siapa sih yang gak penasaran? Oh ntar kalau Omega comeback di Ultraman baru atau New Generation Star gimana tuh?
Yang ngendaliin Omega Kose apa Sorato sendiri? Dan habis ngomongin kelebihan series Omega nih pasti ada kekurangannya juga lah. Seperti yang udah sering kita tahu nih dari segi fighting scene-nya kurang memorable. Fase cerita yang agak lambat pun sebenarnya termasuk tapi emang balik ke selera sih. Soalnya ada yang suka, ada yang enggak. Kurang lebih ini dia hal menarik dan poin penting. Yang pertama, kelemahan Zomera. Buat yang nanyain nasib Gairyuga kemarin gimana ini, kalau dari penjelasan Ayune sih udah confirm ya. Gairyuga beneran dimakan sama Zomera dong. Tapi pas dimakan pun kadang itu bisa jadi kelemahan juga. Yang mana kelemahan Zomera terdapat pada organnya jika diserang menggunakan laser vital. Kalau tadi Zomera gak surprise attack pakai gelombangnya itu mereka udah bisa menang loh. Yang dua, kembalinya Sorato. Setelah kemarin Sorato dari awal sampai akhir mode Space Gazer mulu, ini dia pas dengar perkataan Kose dari jauh ingatannya mulai balik lagi ya guys. Bahkan pas adu mulut sama Omega pun Sorato ngebela manusia banget sih. Yang keras kepala mah Omega sendiri. Omega harus ngelakuin ini itu sampai nemu jawabannya, bla 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 bla. Tapi kalau gak ada jawabannya ya sama aja. Sumpah guys, misal ini tadi konfliknya masih panjang, bisa-bisa munculin masalah baru terus Sorato dianggap pengkhianat loh. Untungnya sih gak sampai kejadian ya. Dan Sorato pun kembali ke dirinya, kemudian menolong Kose mengalahkan Zomera. Yang tiga, Kose Human Host Omega. Gila, rumor dulu beneran cok. Finally Kose beneran berubah jadi Omega ya. Lebih tepatnya sekarang jadi Human Host sih. Untuk bisa menyiapkan Kose, Sorato pun memberinya Omega Meteo dan Omega Slugger. Kalau kata Takeshi Kantoku tadi nih mau dibikin kayak episode pertama Emba. Terus sebelum berubah mereka ada momen berduanya juga. Dapet loh. Bahkan sadar gak sadar pas berubah itu suara Omega Sluggernya jadi beda ya guys. Kayak ditambahin suara gitar gitu. Dan pastinya di tubuh ini yang ngendaliin mereka berdua lah. Dari segi battle pun tadi jadi lebih maksimal. Bisa ngeluarin Meteo Kaiju barengan. Pakai semua armor. Terutama di jurus Reticle Kosen, sekarang warna Kosennya selain biru jadi ada rainbow dikit-dikit ya. Kalau dari Grandnya kayaknya sama aja deh. Ya semoga nanti di stage show New Generation Z Live Omega kedepannya bisa lebih dieksplor sih. Yang keempat, kekalahan Zomera. Ya ini buat teman yang bilang Zomera cuma dijadiin samsak doang, jujur gak salah ya guys. Emang bener. Karena dari awal debut pun dia tujuannya makan kaiju aja. Toh awal mulanya juga dari manusia sendiri. Tapi gitu-gitu sih tetap memuaskan. Terutama di bagian Kose sama Sorato berubah jadi Omega tuh battle-nya gak ngasal loh. Awal nonton agak heran dikit sih. Kok mereka lebih ngincer core-nya Zovaras? Kenapa gak langsung nyerang organnya aja? Rupanya tujuan mereka ngancurin core Zovaras itu biar bisa pakai Meteo Kaiju ya. Ah, pantes. Daripada nanti Meteo Kaiju dikendalin lagi. Sesuatu yang jarang disadari tapi nice detail ya guys. Yang kelima, time skip 1 tahun. Bisa dibilang dalam 1 tahun ini perubahannya cukup banyak sih. Kita mulai dari yang kecil dulu, kayak Guran Tayo sekarang diurus sama orang lain. Berarti Kose udah gak ngurus gudang lagi ya. Terus ada organisasi internasional baru. Yang bisa dibilang tujuan mereka agak beda loh. Pengen hidup berdampingan sama Kaiju gimana tuh? Bisa kah? Dan masing-masing karakter semua berkembang juga. Kalau dari Ayune katanya Sensei bakalan komunikasi langsung sama para Space Gazer ya guys. Tapi kira-kira selama 1 tahun itu Kose ada berubah jadi Omega bang? Ngelihat dari berita barusan harusnya ada sih. Karena dipikir-pikir itu gak mungkin berita lama. Berita lama ngapain dinaikin lagi? Ya meskipun kita pengen lihat lanjutan Kose sebagai Omega gimana, endingnya udah bagus beginilah. Yang keenam, Sorato endingnya gimana? Oke, terlepas habis final battle tadi cuma nyisain Omega Meteo doang, menurut gue pribadi sih Sorato harusnya masih hidup ya guys. Cuma dia emang lagi nyatu sama Kose aja. Dan awalnya gue kira nih endingnya bakalan kayak Shin Kamen Rider loh. Kan Ichimonji cuma bisa denger suara Hongo dari helm tuh. Sedangkan Sorato ini dia bedanya masih bisa munculin wujud fisik. Apakah bisa dilihat semua orang atau Kose doang nggak tahu. Tapi pengennya sih semua orang bisa lihat dia ya. Kalau dari pernyataan Takeshi Kantoku ini bisa dibilang open ending. Tergantung fans sendiri lah. Sorato! Sorato! Oke guys, ya just gitu aja untuk breakdown final episode Ultraman Omega. Bisa-bisanya Takeshi Kantoku bilang series Omega tuh prequel dong. Malah jadi permulaan.
Walaupun nggak salah sih. Karena secara gak langsung ini endingnya bakalan jadi perjalanan awal Kose sebagai Ultraman Omega yang baru ya. Udah gitu kemarin habis tamat lumayan reveal banyak lagi. Kayak DX Omega Slugger Memorial Edition, Ultraman Card Game, SIF Omega Valgenes Armor pun ada. Harusnya nanti ada soundtrack ekstra juga deh. Soalnya tadi di Final Battle itu BGM-nya ada yang versi remix semua armor ya guys. Digabung kayak movie art kemarin gitu. Dan kata-kata terakhir untuk semua orang yang terlibat di series ini, baik dari director, scriptwriter, produser, cast, special guest, terutama acting Shuri Kondo sama Haruto Yoshida. Wah, thank you banget ya Omega. Arigato. Ultraman. Paling segitu aja guys. Kalau lu pada punya pendapat, koreksi tambahan ataupun yang lain, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di Ultraman Theo tahun ini. Bulan Juli lah tuh. Bye-bye.